Bab 3731, Bersaing untuk Pedalaman. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Ini adalah penguasa utama wilayah ini, yang merupakan keluarga kalajengking perak dalam 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua. Orang ini mengawal jalan menuju nama Ji Feng Feng. Dengan kedatangan penguasa kalajengking perak, 3 kekuatan utama di zona penyangga area pusat kejahatan tiba-tiba menjadi seperti jaminan, suasana hati yang tidak nyaman semula. Secara bertahap semuanya tenang. Setidaknya, di permukaan, kekuatan tempur tingkat tinggi yang ditampilkan di pedalaman inti sumber jahat hanyalah binatang buas utama landak Taigu dan penyu Taiko. Sebelumnya, di antara berbagai kekuatan etnis, hanya kalajengking berdarah dari pasukan berdarah, penguasa domain seperti itu, yang benar-benar canggung, tetapi sekarang berbeda. Kekuatan tempur tingkat tinggi yang ditampilkan di sisi baiknya telah diratakan. Dan tindak lanjutnya juga harus memiliki kelompok etnis lain. Monster utama datang, alasan mengapa penguasa domain kalajengking perak adalah yang tercepat, karena keluarga itu adalah burung unta perak. Penguasa domain ini pandai dalam kecepatan asli, dan dalam pemahaman hukum kekosongan alam semesta, pencapaiannya cukup dalam. Pertama kali penjualan pendek dikeluarkan, kedua para penguasa berkumpul di benteng utama armada klan berdarah dan akhirnya berjongkok dan tidak terburu-buru untuk menembak. Bagaimanapun, mereka hanya tertegun. Mereka benar-benar tidak merasa nyaman. Konjak Taiko, yang hanya merupakan keagungan tingkat ke-9 dari dinasti, terlalu ganas. Pada hari ke-8, 10 kelompok etnis lainnya di alam semesta kedua, penguasa keluarga Elang Emas datang, membawa Tao keluarga, dan juga kekuatan besar dunia ke-15, bernama Jin Xiao Xiao. Pada hari ke-9, keluarga tikus luar angkasa, salah satu dari 3 suku pertama di alam semesta pertama, akhirnya datang ke domain kekuatan besar, membawa jenis Tao yang sama, generasi muda dari Qian Dada ke-15. Pada titik ini, di antara semua kekuatan yang telah terdampar di zona penyangga domain pusat kejahatan, penguasa domain telah mencapai 4. Dalam 2 hari terakhir, ia telah membawa ekor dengan ekornya, dan hampir tidak ada rasa keberadaan. Kegiatan penjualan pendek cukup sering terjadi. Itu seperti tipuan, dari waktu ke waktu dari benteng utama armada klan dewa, tidak menemukan penguasa domain kalajengking perak, adalah untuk mengunjungi penguasa domain keluarga Elang Emas. Bahkan benteng andalan tikus antariksa pertama, yang awalnya bermusuhan, dikunjungi olehnya. Ini benar-benar disebut pasukan kuat di pasukan utama armada cukup terdiam, dibandingkan dengan 3 pemilik domain sebelum kedatangan yang aneh, pengosongan saat ini sedikit terasa seperti melompat-lompat. Keempat pemilik domain duduk di zona penyangga area pusat, yang memberi mereka kepercayaan diri. Pada hari kedua kedatangan pemimpin domain tikus angkasa, hari ke-10 periode taruhan Maret, setelah 4 deputi dari 4 pemilik domain, mereka mengeluarkan suara. Sudah waktunya memasuki tepi pedalaman inti di depan. Ambil kalajengking kecil yang sombong dan sombong untuk melihat orang tua itu, dan berani menggunakan kesombongan 3 generasi kekuatan utama dari 3 jurusan, bahkan batu Tao, kali ini, biarkan mereka merasakan buah pahit. Petik 2. Perang ini didominasi oleh 3 sekte suci dari front yang tertegun, penyanyi-penyanyi, penyanyi dan penyanyi-penyanyi, dan semua kelompok etnis lain dan keturunan jenius. Kekuatan dapat berpartisipasi, tetapi kultivasi tidak dapat lebih lemah dari ruang kosong, jika tidak, itu juga kirim makanan. Jalan keluarga dewa saya belum tiba. Jika Anda berada dalam dominasi, Anda akan memimpin beberapa generasi setengah baya ke dalam pertempuran pertama. Ucapan tirani dari tirani, itu adalah keturunan leluhur berdarah, kesombongan-kesombongan, dan kemuliaan sebelumnya dengan kesuraman kemuliaan, dalam pertempuran, para tiran dan kengerian, singa dan para tiran neteret dan kurang dihormati, angin tiran singa langsung dipanggang, dan para tiran dan kengerian para pangeran takut untuk berbalik setelah kemunculan pasukan leluhur. Pada saat ini, kedua orang ini juga berada di antara armada kelompok etnis masing-masing, dan jelas juga akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Selain itu, pasukan lain juga telah mengirim 2 atau 3 keturunan yang sia-sia untuk memainkan kesombongan. Pelayan kosmik pertama dari semua kelompok etnis adalah beberapa wajah mentah, dan alam semesta kedua dari semua kelompok etnis. Selain Jiao Tiantian dan Xiao Xiao ada juga beberapa kenalan lama yang juga Yesuan. Misalnya, putri kecil Medusa dari keluarga Cai Song, dan sekarang dia juga merupakan kultivasi dari kehampaan. Teran dan Federasi Vatikan,
istana tidak memiliki hati, kebencian terhadap balas dendam, yang tidak berdebu, peri giok, del, tetapi juga persahabatan dengan Ye Xuan, pernah berada di Kekaisaran Tianzan, salah satu dari 3 kekaisaran Kam Sains dan Teknologi Teran, di Senongding. Dia terombang-ambing oleh Ye Xuan, dan ketika dia dewasa, dia mengetuk pintu di belakang mereka. Long Xiang, Kaisar Agung dari Dinasti Abadi, dan Tian Chengguo, 2 pangeran dari Kekaisaran Perang Surgawi, Ling Feng, dan Subi, juga termasuk di antara tim yang berpartisipasi dalam perang. Adapun 4 generasi besar iblis Tianjiao, Debu Ajaib, Xiao Yao dan Peri Yingxia, yang lahir sebelumnya, kali ini tidak datang. Karena keempat orang itu kalah dari Ye Xuan dalam misi kompetisi sistem, mereka benar-benar menghilang. Saya tidak tahu harus berbuat apa, dan Ye Xuan sesekali teringat bahwa hatinya juga penuh dengan keraguan. Seorang kepala keagungan tingkat 9 dari dinasti Zhou hanyalah konjak kecil, dan berani berteriak kepada pendukung semua kekuatan teratas dari 3 bidang utama. Itu sama sekali tidak tahu bagaimana cara hidup. Yaitu, serigala itu kuat dan gadis itu akan makan di tangannya. Kali ini, tembakan Tao pasti akan membawanya kembali. Jangan bicara omong kosong, Tao ini telah direbus. Apa-apaan Dewa Ketujuh, Tao ini dari yang terakhir, satu persatu. Dengan wajah tercengang, tikus yang tak tertandingi, dan Jin Xiao Xiao, 3 sekte suci dunia dengan bangga berbicara, 3 alam semesta utama, kekuatan tingkat atas, patriot generasi muda, dan pasukan 100 kuat dari beberapa skolastik muda, bergoyang menuju yang perkasa garis bintang di depan bergegas pergi, dan sosok itu dengan cepat menghilang. Itu memasuki tepi pedalaman inti dari sumber jahat di depan. Bola kristal kembali. Istana tidak memiliki hati untuk memasuki tepi pedalaman inti, bahkan jika itu kejam. Ini juga Komandan Kam Fraksi Teran, yang merupakan perintah dan pengakuan dari wakil istana-istana kekaisaran. Saat teriakan kejam itu, silau putih perak muncul dari tubuh, seperti meteor, lurus ke atas langit, tergantung di kehampaan di atas pedalaman, dan berubah menjadi bola perak transparan berdiameter. Kemuliaan cahaya bulan bersinar. Teknik semacam ini sangat ajaib. Itu tidak terlihat seperti semacam metode latihan, tetapi seperti senjata ajaib berbentuk bola berwarna putih keperakan. Sebelumnya, istana tidak berniat untuk memajangnya di ruang dalam Senongding. Melalui senjata ajaib berbentuk bola energi berwarna putih keperakan ini, semua yang terjadi di tepi pedalaman inti ini tidak akan terhalang oleh kekuatan kuat yang menyaksikan pertempuran di area pusat. Melihat pemandangan ini, setan kecil Taiko di depan langit dengan 3 lengan dan 6 lengan tersenyum dan berbisik, "Orang-orang, benar-benar kembali ke trik ini, benar-benar ingat untuk makan dan ingat. Istana itu acuh tak acuh, dan aku masih tidak tahu apa yang harus mereka hadapi." Penyihir itulah yang telah membiarkan mereka makan cukup banyak di Senongding. Kalau tidak, aku takut hatiku akan gemetar dan segera berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, dengan istana yang tanpa perasaan menawarkan metode pengembalian bola kristal, semua pemandangan di tepi pedalaman yang luas ini semuanya ditransmisikan melalui bola kristal putih perak yang tergantung di atas kehampaan, dan disangga oleh domain pusat. Semua kekuatan yang kuat dari semua kekuatan terlihat sekilas. Mengenai kedalaman pedalaman inti, binatang buas asli seperti landak Taiko dan kura-kura Taiko juga mengawasi dengan saksama di sini. Mereka juga berada di pedalaman inti, dan tidak ada antara pedalaman inti dan zona penyangga pusat. Penghalang jalan kehampaan terhalang, jadi tidak ada metode refleksi bola kristal, yang sama dapat memahami semuanya. Pedalaman inti dari sumber kejahatan sangat luas, hanya puluhan juta mil jauhnya dari tepi ini. Sebelum alam semesta kedua, puluhan ribu kapal perang telah menjadi binatang buas asli di tepi pedalaman inti. Kami telah meluncurkan perang langit berbintang skala besar, yang menunjukkan luasnya wilayahnya. Para patriot dari lebih dari 100 generasi yang memasuki pedalaman-pedalaman tidak melihat keberadaan Ye Xuan untuk pertama kalinya. Pada saat ini, ia menunjukkan konjak berlengan 3 dan berlengan 6, dan ia berlutut sendirian di kehampaan di depan tepi. Duduk di atas piring, tidak terkejut, seluruh napas orang itu terintegrasi ke dalam kehampaan, seperti sumur kuno yang tidak memiliki ombak. Untuk pertempuran ini, Ye Xuan juga sangat menantikannya. Dalam pandangannya, baru-baru ini ia baru saja maju kembali ke tingkat berikutnya. Sekarang, itu sudah menjadi kesempurnaan 9 dimensi dari kehampaan. Dalam keadaan mewujudkan konjak berkepala 3 dan berlengan 6, kekuatannya bahkan lebih langsung memanjat 2 yang besar.
Alam telah mencapai tingkat ke-14 dari dunia 8 dimensi. Namun, bagaimanapun juga, itu bukanlah kekuatan yang hebat. Ye Xuan sedang mempersiapkan diri untuk mengasah tubuhnya dalam pertempuran ini, sehingga darah dan kekuatan darah tubuhnya akan teraduk secara ekstrim. Kemudian, dia akan menelan cairan tingkat 13 dalam pertempuran dan menerobos dalam pertempuran besar. Wilayah besar ke-13 dimulai. Pada saat itu, dalam keadaan konjak berkepala 3 dan berlengan 6, Ye Xuan akan melangkah ke alam Qiankun. Alam Qiankun adalah daerah aliran sungai. Jika tidak, orang kuat ini tidak akan disebut sebagai kekuatan yang perkasa. Begitu konjak telah memasuki kekuatan Qiankun, Ye Xuan yakin bahwa ia akan berpartisipasi dalam pertempuran ini dan memasuki 3 sudut pedalaman inti tanpa menggunakan cara lain untuk mengungkapkan identitas dan kekuatan magisnya. Dan lebih dari 100 keturunan dari berbagai generasi yang sombong, satu jaringan menjadi Yo. Selama semua orang ini dapat dikalahkan, tujuan Ye Xuan dapat tercapai, dan tujuan ini terkait dengan kelas 14 dan 15 yang sangat ia butuhkan. Tepat ketika Ye Xuan berada di kehampaan, batalion beranggotakan 100 orang yang telah dibagi menjadi beberapa tombol dan menyapu dari berbagai arah pada saat yang sama akhirnya datang. Yang pertama menemukan keberadaan Ye Xuan adalah tingkat Tao dari 3 front yang tercengang, tikus yang tak tertandingi, dan Jin Xiao Xiao. Aku melihatnya, kala jengking, monyet kecil, mati. Hei, petik 2. Oh, Jin Xiao Xiao adalah yang pertama menyerang, meraung, pertama kali mengaktifkan darah tubuh, mewujudkan tubuh Dewa Elang Emas, di bawah sayap, mengeluarkan api emas. Ini adalah teknik sihir berdarah yang unik untuk elang emas. Hujan api elang adalah hujan panah energi yang dibentuk oleh bulu emas yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dia memanifestasikan tubuh pembuluh darah yang berdarah, dia menyebar ribuan kaki. Pada harta karun elang emas yang begitu besar, ada bulu emas yang tak terhitung jumlahnya, sepotong kecil. Langit langsung menyala. Setiap gumpalan energi berwarna emas, tidak hanya memiliki cahaya, tetapi juga kembang api yang membara, seolah-olah bahkan kekosongan pun dipanggang. Itu membuat suara aneh. Ini jelas merupakan kekuatan sihir yang kuat dari serangan ruang lingkup, tetapi pada saat ini, api emas yang tak terhitung jumlahnya dari bulu mengalir turun dari langit, tetapi semuanya terkonsentrasi pada sepotong kecil kekosongan, bersiul menuju sihir kecil Taiko. Tarian Feng. Segera setelah Jin Xiao Xiao, kesedihan orang-orang Yin dan Qiang yang menyedihkan dan wajah tercengang tiba-tiba menjadi sulit. Setelah raungan, mereka segera memanifestasikan burung perak raksasa yang sama yang menghancurkan 1000 kaki. Seluruh tubuh dikukus dengan nyala api yang membara, seperti yang sama hanya burung phoenix api, jeritan, bergegas ke Taiko Little Konjak. Tarian burung phoenix adalah kekuatan magis berdarah orang-orang Yindai. Teknik magis ini dapat memadatkan darah tubuh menjadi mantel hernia tak berbentuk yang tak terlihat dengan antusiasme yang kuat. Tidak hanya dapat memainkan peran mencekik tubuh, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan tambahan pada musuh dengan suhu tinggi sayap burung phoenix dalam pertempuran. Gaya makan pertama Xia, Yu Xia Cheng. Pada saat yang sama, Taois terakhir, keluarga tikus ruang angkasa Qiankun Daozi yang tak tertandingi, juga berteriak, menjerit, berubah menjadi tikus raksasa berkaki 100, semua darah tubuh, di bawah telapak tangan, sebenarnya langsung mengorbankan pisau besar bergagang panjang. Pisau makan Xia, dikatakan bahwa tikus ruang angkasa adalah seorang jenius bela diri jenius di cahaya malam di pedang ketika realisasi metode pedang, total 6 gaya, masing-masing, Yu Xia Cheng, Bai Hong Xia Xia, Xia Guangyan, Yun Xia Tiantian Yun Xing Xia Wei, cahaya malam itu busuk. Set pisau ini adalah metode rahasia keluarga tikus ruang angkasa, pisau 6 gaya, kekuatannya dapat meningkat secara bertahap, dikatakan bahwa bahkan kekosongan dapat dibuka, kekuatannya sangat kuat. Pada saat ini, tikus Baizang berbentuk tubuh, tetapi ada pisau bergagang panjang, tariannya menjerit, kekosongan langit, langit luar biasa, menyapu konjak kecil Taiko di depan. Adegan ini terlalu aneh, tidak hanya orang-orang di belakang 3 putra Tao, seperti yang tidak berperasaan, semuanya bodoh, tetapi Ye Xuan, yang masih duduk bersila di depan kehampaan, semuanya tanpa sadar membuka mulutnya dan merasakan seperti guntur di tempat. Tikus itu adalah pisau besar, dan kekuatannya masih ada di udara. Sungguh menakjubkan, diperkirakan tidak ada seorang pun di sana. Ketiga jalan itu semuanya diperbaiki oleh dinasti Qiankun. Pada saat ini,
Masing-masing dari mereka menunjukkan tubuh dewa yang besar, dan pada saat yang sama, darah dan kekuatan magis dilakukan pada saat yang sama, atau sekolah diturunkan dari 3 arah yang berbeda, menunjukkan bentuk karakter, menghadap lutut di kehampaan. Konjak kecil Taiko hancur dan terbunuh. Di belakang trio itu, ada lusinan leluhur dari 3 bidang utama dari semua generasi. Semuanya adalah orang-orang luar biasa, masing-masing kuat. Lebih dari 100 orang kuat bergabung untuk membunuh Konjak Taiko yang hanya. Dinasti ke-14. Adegan ini terlalu mencengangkan. Setelah melewati metode refleksi bola kristal istana yang tidak disengaja, ia ditransmisikan ke zona penyangga sumber jahat dunia luar, dan segera memicu suara kesejukan yang besar. Keempat Gektua, seperti Groteskue Brongga, adalah penguasa domain zona penyangga area pusat, dan pertama kali mereka mengirimkan tawa panjang yang hangat. Dalam pandangan mereka, baru kali ini Konjak Taiko, yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati, ditakdirkan untuk ditekan. Faktanya, bukan hanya mereka, tetapi binatang buas asli seperti landak Taiko dan kura-kura Taiko, yang mengawasi di pedalaman inti, yang semuanya sekarang disebutkan di mata orang buta seekor elang api dan hujan, luar biasa. Makanan perjamuan, nyala api pisau, mengamuk. Lebih jelas setelah denyut nadi berdarah itu benar, di depan tubuh kalajengking perak berusia 1000 tahun, itu menunjukkan burung phoenix yang menyala dari burung dewa, nyala api merah menyala, deras. Ketiga jalan, meskipun generasi yang lebih muda, semuanya kuat di dunia ke-15 bintang. Pada saat ini, masing-masing darah dan misteri magis mereka akan ditampilkan dalam 3 arah yang berbeda, dan mereka akan dicekik oleh Konjak Taiko. Jarak imajiner hanya 1.000.000 mil lebih dari setengah kedipan mata. Dan kemudian ada hitungan, Anda dapat tiba di dekat. Sampai saat ini, Konjak kecil Taiko, yang menutup mata dan lututnya, berdiri tanpa tergesa-gesa, 3 kepala dan 6 lengan, berjongkok di langit, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, menghancurkan semua arah. Kalian, apakah kalian memiliki kemampuan untuk berani membuat malu? Melihat bahwa 3 arah serangan datang, Konjak kecil Taiko tidak takut, dan daging dan darah dalam 3 tubuh nyata memancarkan bahasa manusia. Kemudian, setelah semua orang bereaksi, 3 kepala dan 6 lengan Konjak seperti teleportasi itu umum, dan momen itu nyaman untuk tempat itu dan benar-benar menghilang. Bagaimana situasinya? Sebenarnya, saya memulai teleportasi virtual dan melarikan diri secara langsung. Dia tidak selalu malu, sangat sombong. Bagaimana gaya momen itu tiba-tiba berubah? Hahaha, bagaimanapun, saya masih takut. Binatang buas asli yang konyol, Pangeran Sid, melarikan diri tanpa bertarung, terutama sebelum saya melarikan diri, tetapi juga menjilati wajah saya dan membuat kata-kata seperti itu untuk memperkuat wajah saya, itu terlalu mengecewakan. Dengan hilangnya bentuk tubuh Konjak kecil Taiko, kekuatan magis berdarah dan misteri warisan telah dilakukan, dan 3 jalan yang telah terbunuh di sekitar ratusan ribu kilometer semuanya terlihat sekilas, dan kemudian mereka tertawa dan mencibir. Mereka telah memastikan bahwa Taiko Little Konjak lolos tanpa perlawanan, dan langsung meluncurkan teleportasi kehampaan, dan langsung menyelinap pergi. Karena kehampaan di depan, tidak ada jejak napas sama sekali. Ketiganya ada sebagai tingkat tahu dari kelompok etnis masing-masing. Meskipun mereka adalah generasi muda dan lebih muda, mereka telah memasuki ranah Qiankun, dan mereka kuat. Taiko Little Konjak hanyalah kultivasi alam semesta, bahkan jika Anda memiliki rahasia-rahasia, Anda tidak akan pernah lepas dari persepsi mereka. Setidaknya, jejak gas masih bisa ditangkap. Cari, dia seharusnya tidak melarikan diri dari kehampaan di tepi pedalaman ini. Jika tidak, itu sama saja dengan mengakui kekalahan secara langsung. Akan terlalu konyol untuk menjadi bahan tertawaan dari 3 alam. Jin Xiao Xiao, pendeta tahu dari keluarga elang emas, mencibir dan berbalik dan bergegas ke arah lain. Hal yang sama juga berlaku bagi Taois Yin Sao Jifeng. Teleportasi virtual orang itu agak aneh, tetapi dia tidak menangkap teleportasinya. Pendeta Tao tikus luar angkasa berteriak dalam tarian pedang di tangannya, tetapi wajahnya tampak sedikit bermartabat dan memperingatkan. Selain itu, jangan lupa bagaimana dia mengalahkan serigala sebelumnya. Monyet kecil ini suka mengetuk getah, tongkat besar di tangannya harus luar biasa, hati-hati menjadi hitam dari belakangnya. Boom, hei, kata-kata tikus luar angkasa yang tak tertandingi baru saja jatuh, dan dari arah di mana kalajengking perak itu tertegun, ada suara keras, diikuti oleh yang ganas dan ganas, bergema melalui kehampaan.
Akan ada lebih dari 100 kelompok etnis di pedalaman. Dan semua penonton dari berbagai kelompok etnis di zona penyangga tengah luar semuanya terkejut. Mata semua orang, semua secara tidak sadar menuju ke arah suara tragis itu, mengumpulkan masa lalu, ke dalam pemandangan penglihatan, dan mereka segera berubah. Tongkat besar legendaris telah muncul kembali. Pada saat ini, itu terjepit di tangan kanan Taiko Little Konjak. Saya tidak tahu apakah orang ini terlalu beruntung, atau perak di kantor. Kemudian, ketika tiga Qian Kun Daozi yang hebat membawa lusinan keturunan dari berbagai kelompok etnis di belakang mereka, mereka menyebar dan membuka kepala mereka dan bergegas ke tiga arah yang berbeda. Dia sekali lagi meluncurkan teleportasi kedua dan kembali dengan karabin. Secara kebetulan, setelah teleportasi kedua ini, bentuk tubuhnya tampak tepat di belakang Taois berpakaian perak itu tertegun dan berbalik. Jadi yang terakhir segera mendapat cangkir. Tongkat hitam besar berukuran 100 kaki, dengan kepala tipis, langsung diambil dari kehampaan, dan berjongkok di belakang kepala tubuh dewa besar itu. Suara gemuruh di sebelah kanan adalah gerakan yang disebabkan oleh pukulan ini. Dan suara mengerikan yang mengikutinya, terdengar dari bagian depan yang tercengang. Di bagian belakang kepalanya, benjolan mencurigakan seperti bukit kecil dengan cepat terlihat. Adapun bagian depan yang tertegun, itu sama dengan serigala, dan mata putihnya pingsan di tempat. Selain itu, sebelum semua orang bereaksi, Konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6 telah melambaikan tangannya dan langsung membawanya pergi. Darah burung pegar perak besar menghilang dalam kehampaan. Hal yang paling nyata untuk dilihat dalam adegan ini adalah lebih dari 30 generasi para jenius yang berada di balik kengerian-kengerian itu. Konjak Taiko hampir berada di kehampaan di depan mereka, dan kemudian terbalik. Sebuah tongkat super besar muncul di antara kedua tangan, dan berjongkok di bagian belakang kepala bagian depan yang tertegun. Adegan brutal seperti itu telah mengejutkan semua orang ini. Meskipun mereka memiliki sejumlah besar orang, mereka tidak sebagus yang mengejutkan. Hanya sejumlah kecil 6 atau 7 orang yang telah mengolah kekuatan mereka untuk mencapai dunia ke-14. Sisanya masih merupakan domain dunia ke-13. Awal dan sisanya adalah semua kekosongan dunia ke-12. Dihadapkan dengan kekuatan konjak kecil Taigao di Kongres Nasional ke-14 Kongres Nasional ke-14, itu bukan lawan, bahkan keberanian pertempuran. Kalau tidak, putra-putra Tao dari ratusan kelompok etnis lainnya tidak akan selalu mengikuti di belakang tiga putra yang tertegun seperti Yan Fengfeng. Mereka awalnya berpikir bahwa ada Qian Kun Dao di depan, dan bahkan jika konjak Taiko muncul, tidak akan ada situasi seperti itu di mana mereka menyerang. Tetapi sekarang pemandangan ini telah jelas muncul. Setelah penyanyi kalajengking perak yang tertegun-tertegun, konjak Taiko yang buas telah berbalik dengan tiba-tiba, menghancurkan, dan tongkat besar hitam yang ganas. Pegang di tangan kanan, seret di belakangnya, dan bergegas ke mereka. Lihatlah posturnya, jelas bahwa harimau itu ada di kawanan. Lari, kemarilah. Aku akan menjatuhkan hukuman sehari. Ini sudah selesai, dan pembunuhannya seperti ini. Jika kita semua bersama, kita tidak akan bisa menahannya. Orang-orang itu ketakutan di tempat, dan mereka tidak ragu-ragu. Mereka ketakutan dan melarikan diri. Apa? Tao kalajengking perak Ji Feng. Saya menjatuhkan licik, ini sudah menjadi sosok tingkat Tao kedua yang telah dihitamkan olehnya. Hanya kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari dinasti Zhou, tetapi frustrasi dari dunia ke-15, Taiko ini konjak kecil akan melawan langit. Terlalu mengerikan untuk dialihdayakan, terlalu mengerikan, terlalu menakjubkan. Tongkat hitam besar yang begitu ganas itu jelas bukan benda. Itu ada di belakang kekuatan Qian Kun. Yang terakhir keluar dari kelompok, tetapi sama sekali tidak ada kerugian. Setidaknya itu adalah langit berbintang. Itu terlalu tak tahu malu. Kali ini jelas tak tahu malu di bawah tangan hitam. Kalau tidak keluargaku adalah seorang penyanyi, bagaimana dia bisa begitu terpana oleh tongkatnya? Permainannya ya, teleportasi kedua anak ini membunuh karabin. Itu juga terlalu kebetulan untuk muncul. Itu tepat di belakang kengerian. Itu sekitar 7 atau 80 kaki jauhnya dari belakang kepalanya. Dapatkah Anda menemukan bahwa peluang ini sangat kecil sehingga dapat diabaikan?
bagaimana dia bisa memiliki keberuntungan yang begitu kejam. Seharusnya seperti ini, jika tidak ada kecelakaan, kalajengking monyet kecil ini tidak perlu berteleportasi. Para patriot dari lebih dari 100 generasi yang berpartisipasi dalam pertempuran ini semuanya telah ditipu olehnya. Kalajengking monyet hanya akan menjadi bentuk dan napas semuanya tersembunyi dengan sempurna. Faktanya, itu selalu berada di belakang seseorang. Kejutannya terlalu buruk, dia dipilih dan menjadi target pertama. Petik 2. Apakah ada penyihir tersembunyi dengan kekuatan dan kengerian seperti ini? Bahkan kekuatan Qian Qian Dou tidak dapat dilirik. Secercah gas tidak dapat dirasakan, jika tidak mungkin untuk menyimpulkan bahwa dia adalah keberangkatan sesaat yang virtual. Tong Su, jika saya Jin Xiao Xiao, lain kali saya menghadapi situasi ini, saya hanya dapat memulai operasi kalajengking. Genus memiliki elang yin dan yang, tetapi itu adalah sejenis seni bela diri. Saya tidak berani mengatakan voyeurisme, tetapi pada dasarnya memiliki beberapa efek yang sama. Ya, jika ada teleportasi aneh seperti itu, Jin Xiao Xiao harus membuka mata elang yin dan yang. Jika itu hanya okultisme rahasia, itu akan lolos dari wawasan. Jika tidak, pertempuran ini akan dikalahkan. Saat bagian depan yang tertegun dipukul oleh tongkat, itu kemudian disingkirkan. Orang-orang kuat dari berbagai kelompok etnis di zona penyangga area pusat tiba-tiba berseru, terutama beberapa bangsawan dan bintang kalajengking perak. Hidung yang lebih marah dihancurkan. Sebelumnya, hanya orang-orang serigala serakah yang kehilangan Tao. Mereka juga diam-diam mengejek hati mereka. Saya tidak berharap angin dan air berbalik. Hari ini, ketika saya datang ke rumah saya, itu hanya sekejap mata, sekarang giliran mereka menjadi kalajengking perak. Saya pikir Tao Bao yang tertegun dan kokoh, kekuatan supernatural yang kuat dan teknik rahasia berdarah, tetapi sekarang tidak ada kesempatan untuk menampilkannya. Ia telah menjadi tawanan kalajengking monyet kecil. Setiap memikirkan ini, kalajengking perak para gek tua memiliki semacam kemarahan yang ingin menyemburkan darah di tempat. Selain itu, beberapa orang telah melihat sedikit petunjuk. Mereka berpikir bahwa konjak Taiko telah sementara pindah kembali ke karabin. Posisi fisiknya terlalu kebetulan, dan kemungkinannya hampir dapat diabaikan. Oleh karena itu, mereka menduga bahwa konjak Taiko berakar. Tidak ada teleportasi, tetapi bentuk tubuhnya tersembunyi, dan selalu di belakang. Kemudian, beberapa orang menyebutkan darah elang emas dan elang yin dan yang, berpikir bahwa operasi ini dapat menahan konjak kecil Taiko. Teknik elang yin dan yang adalah teknik yang sangat misterius. Itu milik darah tambahan dan kekuatan magis elang emas. Itu bisa berwawasan luas, perspektif, dan berpandangan jauh ke depan, dan memiliki kekuatan tertentu untuk melihat melalui. Selain itu, dikatakan bahwa ia masih memiliki pandangan penuh 360 derajat. Setelah jenis darah dan kekuatan ini diaktifkan, tidak ada titik mati dan wawasan yang komprehensif. Meskipun tidak dapat dicapai pada tahap awal, ia dapat secara bertahap didekati ke pandangan penuh setelah kultivasi. Namun, jarak keadaan pandangan penuh ini akan meningkat karena tingkat alam peserta pameran, dan awalnya tidak dapat mencakup area yang luas. Sayangnya, meskipun Jin Xiao Xiao memiliki mata elang yin dan yang, tetapi Ye Xuan bukanlah seorang vegetarian, pesonanya adalah hegemon tertinggi dari kekuatan magis seni bela diri. Jika Anda ingin bersaing dengan Jin Xiao Xiao, Anda hanya bisa mati yang terakhir. Tentu saja, di antara kekuatan utama yang berseru, masih banyak orang dengan wawasan, dan beberapa tebakan mereka hampir menjadi fakta. Ye Xuan tidak pergi. Pada saat itu, bentuk tubuhnya menghilang, tetapi itu adalah alasan untuk osilasi sempurna dari teknik misterius itu. Sekarang, di bawah kondisi konjak berkepala 3 dan berlengan 6, kekuatannya telah mencapai kesempurnaan agung dari tatanan ke-9 cahaya surgawi, dan hanya ada satu langkah kecil di kejauhan dari kekuatan agung Qiankun. Dalam kondisi ini, osilasi sempurna terbuka sepenuhnya. Hanya sedikit lebih kuat darinya, tentu saja, saya tidak dapat mendeteksi udara menit. Faktanya, jika Ye Xuan berada di bawah kultivasi dunia ke-15, ia akan sepenuhnya melakukan osilasi sempurna. Belum lagi situasi utama bintang, itu adalah penguasa domain. Jika Anda tidak menyelidiki dengan sengaja, Anda akan tertipu olehnya. Namun, dalam keadaan normal, saya tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Untuk semua ini,
Ye Xuan telah menunjukkannya kepada landak Taiko dan kura-kura Taiko ketika dia meninggalkan pedalaman-pedalaman yang dalam dan memasuki medan perang perjudian di tepi pedalaman. Oleh karena itu, pada saat ini, dia melihat bahwa dia telah mengancam lawannya dengan teknik penyembunyian ajaib ini, dan mengetuk getah untuk memecahkan seorang Taois Qiankun. Di kedalaman belakang pedalaman, sorak-sorai gemuruh segera terdengar, dan binatang buas itu tak berujung. Pada saat yang sama, setelah mengejutkan bagian depan yang tertegun, Ye Xuan berbalik dan bergegas menuju lebih dari 30 keturunan dari berbagai generasi yang telah berada di belakang bagian depan yang tertegun. Adapun dua arah lainnya di kejauhan, tikus dengan pisau besar menari di angin dan tikus yang tak tertandingi, serta Jin Yuxiao yang menunjukkan arti sebenarnya dari elang emas, juga telah menemukan keadaan yang tidak terduga di sini. Di bawah wajah kegilaan, mulut itu menjerit dan memimpin puluhan pengikut di belakang satu sama lain dan bergegas. Kalajengking monyet, jangan lari dengan keterampilan ini, tikus ini pasti telah memotong kepala anjingmu. Terlalu tidak tahu malu, konjak kecil, kamu juga keturunan dari darah konjak kuno. Apakah kamu memikirkan perasaan ibumu? Kedua orang ini terlalu beracun di mulut mereka. Yang satu, berteriak untuk memotong kepala anjing Ye Xuan. Yang satu bahkan lebih bersumpah. Dia menyapa ibu Ye Xuan, dan pembunuhan pikirannya langsung diambil. Boom! Sebuah tongkat besar jatuh, dan Ye Xuan langsung menjatuhkan 78 keturunan dari berbagai generasi yang baru saja dikejar olehnya. Kemudian, setelah mengayunkan orang-orang ini ke Shen Nongding di dalam tubuh, Ye Xuan tidak memperhatikan 20 atau lebih keturunan mengerikan dari berbagai generasi lainnya. Di tengah pasukan, tamparan di wajah, dan mengangkat tangannya, dia menunjuk ke tikus dan Wu Xiaoxiao. Suara dingin itu menjawab, kalian berdua sedang menunggu leher yang bersih. Tikus besar, Ben dipanggang di depan umum untuk sementara waktu. Adapun burung besar ini, Anda akan mengambil sayap ayam dan meninggalkan Anda seumur hidup, ingin mati, apakah Anda bersenang-senang? Tidak ada. Ketika kata-kata itu terdegradasi, dia sekali lagi menyalakan osilasi sempurna dari teknik misterius itu, dan bentuk tubuhnya menghilang. Ye Xuan, yang bentuk tubuhnya telah menghilang, masih belum memiliki kemampuan untuk memperluas kekosongan. Itu hanya sesaat lagi, tetapi sekali lagi, osilasi sempurna dari teknik misterius itu terbuka, dan sosok serta mesin udara itu disembunyikan dengan sempurna. Untuk osilasi sempurna, dia masih sangat percaya diri. Di satu sisi, Ye Xuan saat ini dalam keadaan konjak berkepala 3 dan berlengan 6 ini, kekuatannya telah sangat dekat dengan kekuatan Qiankun, dan kemudian, osilasi sempurna dari teknik misterius ini juga telah melalui 2 langkah emas, dan sekarang ini adalah teknik rahasia tingkat tinggi, dan kekuatannya tidak normal. Bahkan sekarang dia belum secara resmi melangkah ke situasi Qiankun, tetapi Ye Xuan yakin, bahkan jika itu adalah penguasa bintang, jika Anda tidak dengan sengaja merayu, Anda tidak akan pernah bisa mengintip. Adapun keturunan Tao yang telah mengolah bakat Qiankun, itu bahkan lebih tidak ada harapan. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak menggunakan tekanan, hanya menggunakan teknik rahasia ini untuk mengetuk getah bagian depan yang tertegun, dan segera mulai lagi, ingin pergi ke kota berikutnya. Tentu saja, ini juga karena dia tidak mengenal keluarga elang emas, tetapi dia memiliki elang yin dan yang diam-diam dengan sedikit pandangan tentang kekuatan yang sia-sia. Kalau tidak, temperamen Ye Xuan yang berhati-hati tidak akan pernah begitu gegabah. Setelah menyembunyikan sosok itu, sosok Ye Xuan bergoyang dan bergegas langsung ke arah Jin Xiaoxiao. Pada saat ini juga elang emas besar milik Jin Xiaoxiao berada di kedalaman mata elang, dan ada 2 tenda hitam dan putih. Pada saat ini, Jin Xiaoxiao mengaktifkan elang darah emas, mata elang yin dan yang unik bagi elang emas. Meskipun dia dikabarkan berada di mata elang yin dan yang, setelah aktivasi dan aktivasi pada saat ini, mustahil untuk membuat sosok Ye Xuan jelas dan tak tertandingi ke dalam bidang penglihatan, tetapi dia telah dapat melihat sekelompok-kelompok energi kabur, dan menghadap dirinya sendiri. Arah sosok itu bergerak cepat. Volume setinggi 10 kaki, hanya setinggi Taiko Little Konjak. Hati Jin Xiaoxiao tiba-tiba menyadari, dan tiba-tiba dia mencibir, benar saja, anak ini tidak pernah diteleportasi, menguasai metode penyembunyian yang aneh. Bahkan dalam kekuatan magis Dewa Elang Yin dan Yang, itu hanya menunjukkan buat sekelompok-kelompok cahaya energi yang kabur. Namun, bagi Jin Xiaoxiao, itu hanya cukup, itu sudah cukup. Pada saat ini, kekacauan kelompok cahaya energi dengan cepat datang ke arah di belakangnya,
di sekitar lingkaran kecil, dekat dengan sampingnya. Jin Xiao Xiao diam, pura-pura tidak tahu, dan berteriak pada rambutnya, "Sial, anak ini benar-benar kembali dengan trik ini. Melihatmu dan aku datang bersama. Pertama kali aku pergi lagi." Pada saat yang sama, dia diam-diam menyuarakan tikus ke arah lain, "Teman tikus, keluargaku memiliki darah dan yin dari elang yin dan yang, baru saja dibuka. Aku telah melihat anak ini, berkelok-kelok dari sisi kanan sosokku sebuah lingkaran kecil, dengan cepat mendekat. Dia sama sekali tidak perlu berteleportasi, tetapi dia menguasai rahasia tersembunyi yang aneh. Bahkan aku tidak dapat menangkap sedikit pun jejak gas. Sebelum serigala dan yang tertegun, mereka memakan kerugian ini. Itu benar-benar salah arah. Rencananya sangat jelas. Semua orang hancur. Target pilihan saat ini adalah aku, tetapi yang berikutnya pasti kamu. Aku akan menunggu ketiganya untuk menyelesaikannya. Ras lain tidak berguna, namun, saat ini, dia telah kehilangan arah. Kamu dan aku seperti ini. Aku akan menghitung mundur dan membunuh yang ini. Setelah beberapa diskusi rahasia sederhana, Jin Xiao Xiao dan Muso Tikus dengan cepat memutuskan untuk menangani strategi Ye Xuan, dan bernegosiasi satu sama lain. Mereka sepakat tentang waktu dan nomor rahasia, tetapi mereka tidak segera berkumpul bersama. Lagi pula, jika keduanya berkumpul bersama, Taiko Little Konjak kemungkinan besar akan dekat dengan tubuh, dan mereka sekarang telah menguasai jalur pihak lain tanpa mengetahui pengetahuan pihak lain. Kesempatan pertama, sudah memenangkan permainan. Perbedaannya adalah pihak lain tertarik pada tembakan terakhir, menuntun ular keluar dari lubang. Sial, apakah orang ini melarikan diri ke kedalaman pedalaman? Aku tidak dapat menemukannya. Di bawah hati yang diam-diam mencibir, Jin Xiao Xiao membawa lingkaran kecil di sekitar tepi pedalaman inti dengan konjak Taiko tergantung di belakangnya. Dalam perjalanan, dia dan tikus yang sama juga mencari waktu yang sama. Terhuyung-huyung, tetapi keduanya belum melakukannya. Karena Taiko Little Konjak selalu tergantung di kehampaan dalam ribuan mil di belakang Kim Jong-un, meskipun jaraknya tidak dekat, keduanya tidak memiliki 10% genggaman untuk berhasil. Hanya ada satu kesempatan. Jika satu serangan gagal, pihak lain akan mengetahui rahasia menyembunyikan bentuk tubuh dan mesin udara mereka. Itu tidak akan berfungsi lagi, dan tidak akan ada kesempatan kedua. Oleh karena itu, Jin Xiao Xiao dan si tikus sangat berhati-hati, dan menghargai kesempatan unik ini. Kesempatan akhirnya muncul. Faktanya, Jin Xiao Xiao telah mengamati gerakan di belakangnya. Pada saat ini, dia bergegas ke satu arah, dan kelompok cahaya energi ambigu yang tergantung ribuan mil di belakangnya akhirnya bergerak dan perlahan mendekat. Jin Xiao Xiao bersemangat, bahkan ketika dia mengirim pesan ke tikus, dia berkata, "Dao You, ikan itu terpancing, sedang mendekatiku, hanya 5.000 mil jauhnya. Ketika mendekat, sosokku akan sedikit berada di kehampaan. Kamu mengunci posisi untuk pertama kalinya, langsung berteleportasi, dan menjilati anjingnya." Setelah beberapa saat, ketika kelompok cahaya energi ambigu itu mendekati kehampaan sejauh 2.000 mil, Jin Xiao Xiao menghentikan tubuhnya dan berpura-pura sedang memikirkan arah mana yang harus dicari di arah berikutnya. Pada saat inilah sinar energi cahaya di belakangnya tiba-tiba berakselerasi, dan sekejap mata telah melesat di belakangnya. Saat ini, kelopak mata elang emas besar milik Jin Xiao Xiao semuanya melonjak liar, dan bagian belakang otaknya karena efek psikologis. Seperti refleks terkondisi, pembuluh darah subkutan tiba-tiba melonjak beberapa kali. Itu adalah kengerian yang mengerikan dari bagian depan yang tertegun dan kengerian dari kantong yang sangat besar di bagian belakang otak, meninggalkannya dengan bayangan psikologis yang dalam. Yang dengan cepat mendekat dari belakangnya memang kemunculan Ye Xuan, keadaan sebenarnya dari Konjak. Berkepala 3 dan berlengan 6. Jarak kehampaan lebih dari 2.000 mil hampir seketika baginya untuk menjadi sangat dekat dengan Qian Kun. Pada saat ini, Ye Xuan telah mencapai jarak sekitar 100 kaki di belakang Jin Yuxiao, dan dia akan mengeluarkannya secara langsung. Petani berdarah yang berubah menjadi tongkat berdarah. Namun, pada saat yang sama, teriakan cemas keluar dari mulut Kim Min Su, dan sudah terlambat untuk mencegahnya. Bahkan bentuk tubuhnya tidak terwujud, dan Ye Xuan, yang belum membuat tongkat berdarah, terkejut. Tikus itu tak tertandingi, sekarang. Dia menjilati kepala anjingnya. Panggil. Tikus yang telah mengunci posisi kosong ini terlebih dahulu telah tiba, dan tiba langsung dengan teleportasi.
Pisau bergagang panjang yang besar di tangan langsung dipotong ke arah posisi di mana Ye Xuan berada. Hei, aku benar-benar terlihat olehmu. Hati Ye Xuan tiba-tiba tersadar. Pada saat ini, sosoknya belum muncul. Pisau tikus yang tak tertandingi telah dipotong. Tidak diragukan lagi bahwa pihak lain telah melihat jalannya terlebih dahulu. Ketika cibiran itu terdengar, sosok Ye Xuan tiba-tiba muncul, dan kemudian dia berkibar dari mulut dan hanya mendengar kata-kata yang bisa didengarnya, roh, mundur. Di antara keterampilan kekuatan spiritual, metode rahasia, dan kekuatan magis yang telah dikuasai Ye Xuan, semua yang lain semuanya tingkat tinggi. Hanya para budak yang baru saja memperoleh mutasi yang merupakan yang utama. Selain itu adalah roh petir dan pembalikan mental, atau perantara. Petir roh sebelumnya hanyalah rahasia kekuatan spiritual. Pembalikan mental yang terakhir adalah kekuatan spiritual. Oleh karena itu, bahkan jika pembalikan mental hanya perantara, tetapi karena itu adalah kekuatan spiritual, ditambah dengan Ye Xuan saat ini dalam keadaan konjak berkepala 3 dan berlengan 6, kultivasi kekuatan adalah setengah langkah dan pada saat ini, kekuatannya sangat ekstrim. Tidak biasa, namun, pembalikan roh dari keempat kata ini, dia tidak nyaman untuk keluar, akan mengingatkan pada kelompok iblis. Bagaimanapun juga, kekuatan spiritual adalah label unik dari kelompok iblis. Dalam aktivasi otak untuk memahami sumber spiritual nukleus yang tergantung di laut, sejumlah besar kekuatan spiritual tingkat 8 langsung dilepaskan, menunjukkan semangat membalikkan kekuatan magis, sementara Ye Xuan juga berteriak dengan bingung, pisau ajaib, kembali ke laut. Kembali ke laut, awalnya itu adalah nama iblis yang memarahi kepala Wan Fu. Saat ini, orang ini berada di Arc de Triomphe, dan alasan mengapa Ye Xuan sekarang mengeluarkannya dari nama Sentong. Di satu sisi, itu adalah gerakan, di sisi lain, itu karena adegan yang akan ditampilkan selanjutnya, nama kekuatan magis ini benar-benar tepat. Hei, getaran frekuensi tinggi yang terus-menerus dan samar terdengar, dan Ye Xuan, yang baru saja muncul dari konjak, tiba-tiba terlihat di mata berdarah dari 3 tubuh nyata kabut hitam. Berhadapan langsung mengenai pisau bergagang panjang yang menghadap kepala daging dan darahnya. Kedua kesedihan berdarah ini seperti cairan, dan mereka menyebar di sepanjang pisau besar dalam sekejap, seperti lapisan pewarna berdarah dengan kecepatan ekstrim. Saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Wajah aslinya telah muncul dalam warna yang sama dengan cuplikan, dan saya percaya bahwa saya akan jatuh ke kepala daging dan darah konjak kuno di saat berikutnya. Bahkan jika saya tidak membiarkannya jatuh di tempat, setidaknya tikus yang terluka parah akan tak tertandingi, dan seluruh tubuh akan tiba-tiba stagnasi. Fajar mata juga bingung pada saat ini. Meskipun itu hanya sesaat, yaitu setengah napas, tetapi semuanya berubah. Pisau bergagang panjang besar dari gagangnya sudah hampir mencapai leher daging dan darah Ye Xuan, hanya sekitar setengah meter jauhnya. Namun pada saat ini, dengan lapisan darah cemerlang yang diselimuti dan dirender di atas tubuh pisau, bilah tajam yang lebar itu benar-benar terbalik, di sepanjang jalur rakit, dan jalan kembali yang asli. Setelah tiba di titik awal, ia masih belum berhenti, dan langsung menuju leher tikus yang tak tertandingi itu. Puff, suara teredam keluar, dan kepala besar tikus yang tak tertandingi itu langsung terpisah dari tubuh dan jatuh ke kehampaan. Pada saat tengkorak itu berguling ke bawah, di mata tikus yang tak tertandingi, Fajar akhirnya pulih, dan ada keengganan dan ketakutan yang kuat. Namun, semuanya sudah terlambat, dan Fajarnya dengan cepat meredup, dan ia jatuh. Oh lala, di rongga leher tanpa kepala, sepotong besar darah mengalir deras, dan teriakan emas di depan tubuh tikus itu langsung ditutupi dengan kepala penuh. Pemandangan ini terlihat sangat aneh, Jin Xiao Xiao juga melihatnya. Pada saat ini jiwanya terbang, seluruh otaknya kacau balau. Ditambah dengan guncangan jantung, saya belum pulih. Di leher tikus yang tanpa kepala, saya telah mengeluarkan kolom darah yang sangat besar, dan membasahinya dengan kepala penuh. Darah panas mengalir, membuatnya sedikit panas. Tetapi di lubuk hati saya, ada dingin yang sangat ekstrim hingga ekstrim, dan sepanjang tulang ekor sampai ke atas, berkedip ke bagian belakang kepala, sehingga kulit kepalanya benar-benar mati rasa. Sebenarnya, itu mati rasa. Karena pada saat ini, tongkat dewa yang ganas telah dibalikkan oleh konjak Taiko berlengan 3 dan 6. Setelah meraung, dia berjongkok langsung di belakang kepala Kim. Kali ini, karena bagian belakang kepala Jin Xiao Xiao telah diangkat oleh dasar hatinya,
menyebabkan seluruh otak belakangnya mati rasa, jadi dia pada dasarnya tidak merasakan banyak rasa sakit. Bahkan tidak ada jeritan tragis, dan mata putihnya terbalik dan pingsan di tempat. Tentu saja, mati rasa otak mati rasa, dan rasa sakitnya bisa hilang, tetapi tonjolan mencurigakan yang sebesar bukit masih sangat diperlukan. Setelah tongkat emas menjerit, Ye Xuan tidak lagi ragu-ragu. Ketika dia memutar tangannya, dia akan menutup tongkat berdarah. Kemudian dia melambaikan tangannya dan mengubah bentuk bilah darah iblis. Di bawah satu jongkok, dia akan menjerit elang emas adalah tubuh nyata, dan langsung jatuh sayap kanan yang besar. Dia hanya mengatakan bahwa dia harus memanggang tikus neter dan menghancurkan sayap ayam Jin Xiao Xiao. Selanjutnya, Ye Xuan memutar tangannya lagi, dan bilah iblis berdarah menghilang. Dia menghancurkan jeritan emas sayap, dan dia langsung termasuk dalam ruang internal Senongding. Hanya mematahkan sayap, Jin Xiao Xiao jelas tidak bisa mati, tetapi Ye Xuan tidak akan membiarkannya pergi. Anak ini benar-benar menyapa ibu Ye Xuan. Ketika kalimat ini diekspor, itu sudah ditakdirkan untuk akhir hidupnya. Tubuh tanpa kepala tikus angkasa ini berukuran 1000 kaki. Benediktus tidak bisa menghabiskannya. Saya katakan sebelumnya, saya harus meminta dua saudara landak dan kura-kura untuk memakan daging tikus angkasa, jadi saya masih memilikinya. Kembali dan panggang. Bagaimanapun, tikus angkasa telah terdegradasi oleh belati, dan itu tidak boleh lolos dari akhir pemanggangan makanan terakhir. Suara Ye Xuan adalah gelombang ucapan, langsung membawa tubuh tanpa kepala tikus dan kepala tikus besar ke tulang. Senongding di dunia abadi. Kemudian, garis pandangnya menyapu sayap yang baru saja jatuh dari elang emas. Jin Xiao Xiao adalah tahu dari keluarga elang emas. Dia adalah orang hebat Qiang Kun. Setelah kemunculannya, Jin Yingzhen telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Jika itu adalah sayap yang lengkap, itu adalah 300 kaki. Ye Xuan sendiri juga tidak dapat menyelesaikannya. Saat ini, dia terdegradasi olehnya. Elang emas yang bersayap di kehampaan hanyalah sebagian kecil dari sayap kanan elang emas. Meski begitu, masih ada ratusan raksasa, dan nyala api dua warna di Senongding dipanggang. Setelah pergi ke ampas, setidaknya 67 kaki, Ye Xuan sendiri, sama sekali tidak bisa makan. Tapi itu tidak masalah, dia siap untuk memanggang semuanya sekaligus, untuk menelan cairan tingkat 13 yang akan datang, dan kemudian di tempat untuk memulai wilayah besar ke-13, untuk membuat persiapan terakhir. 67 kaki sayap ayam panggang, dia menghabiskan paling banyak sekitar 20 kaki, dan 40 kaki lainnya, akan dilemparkan ke dalam tubuh oleh Ye Xuan, langsung dilemparkan ke Senongding. Ada juga Xuan Yuanxian dan Duan Mu Xiaocha, Zhao Qianru dan 8 orang King Kong yang sedang melihatnya. Kali ini, setelah serigala itu pingsan, serigala itu dikumpulkan dari ruang internal Senongding. Orang-orang di dalam Ding pasti tahu bahwa Ye Xuan terluka di luar. Dalam kasus ini, jika api dua warna Senong yang menyulut gunung berapi di area tengah dipanggang di luar, tetapi tidak menamparkan wajah Xuan Yuanxian, dia harus memakai sepatu kecil dan melemparkan beberapa sayap ayam emas ke dalamnya. Ini hari hujan, panggilan. Dalam gelombang itu, api dua warna Senong yang menjulang ditarik keluar oleh Ye Xuan dari ruang dalam Senongding di dunia abadi, langsung menutupi intersepsi sayap elang berkaki 100 di udara virtual di bagian depan kanan. Ketika api dua warna itu bersentuhan, sayap emas naga itu terbakar abis, memperlihatkan daging di dalamnya, dan kemudian mulai menjilati minyak, yang terdengar sangat nyaman, tetapi jatuh di mata hampir 100 orang dari semua kelompok etnis. Itu sama saja dengan suara jiwa. Orang-orang itu gemetar sejak awal, berjongkok dan melarikan diri. Semuanya terjadi terlalu cepat. Kecuali Jin Xiao Xiao dan tikus itu, tidak ada yang tahu bahwa mereka benar-benar telah memasang jebakan, tunggu saja Taiko Little Magic mengebor. Sampai kalimat itu sekarang menjadi suara gemuruh dari mulut Jin Xiao Xiao, diikuti oleh tikus itu langsung dalam teleportasi langsung, pedang bergagang panjang itu berada di leher konjak kecil Taiko yang jatuh. Awalnya di belakang keduanya, dan orang-orang yang mengikuti bagian depan yang tertegun, dan kemudian hampir puluhan ribu keturunan dari puluhan ribu orang, mereka tiba-tiba menyadari. Pada saat itu, wajah semua orang menunjukkan warna yang mengejutkan. Benar saja, itu adalah keberadaan anak-anak Qian Kun Dao, mereka berdua bergabung, mudah untuk membuat iblis kecil Taiko jatuh ke dalam kehampaan. Namun, semua yang terjadi di masa depan begitu aneh sehingga jatuh ke mata tanah.
Tikus itu tidak ada hubungannya dengan kegilaan. Kehilangannya adalah cara yang menyedihkan dari tikus neter. Pada saat yang paling kritis, melihat pisau besar di tangannya menjilati leher Konjak Taiko, tetapi pada saat ini, rantai, punggung tangan langsung menyeka lehernya. Kemudian, tanpa menunggu semua orang untuk kembali, darah mengalir keluar dari leher tanpa kepala dari reruntuhan tikus yang tak tertandingi itu membasahi jeritan emas transparan, seperti serigala sebelumnya dan bagian depan yang tertegun, bagian belakang kepala menghancurkan hitam besar itu. Sebatang tongkat, tas gunung seukuran pencuri yang membengkak dan menakutkan, langsung pingsan, diseret pergi. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Jika serigala-serigala itu kuat dan tertegun sebelumnya, mereka semua diserang oleh Taiko Little Magic, dan mereka bertangan hitam di belakang mereka. Jadi sekarang, tikus yang tak tertandingi dan Jin Xiao Xiao dipasangi perangkap terlebih dahulu, memimpin. Kalajengking kecil Taiko ke dalam belenggu, dan mereka bahkan telah berhasil, dan hanya satu saat lagi, mereka dapat jatuh ke dalam 3 realitas Konjak kecil Taiko. Bisnis dengan salah satu kulit kepala. Namun, hasil akhirnya justru sebaliknya. Tikus umumnya dan Jin Xiao Xiao terbunuh dan terluka, dan orang-orang Taiko, Konjak kecil, tetapi setelah menerima tahanan Panele dan perang, mereka langsung memanggang sayap ayam di depan umum. Apa artinya ini? Jelaskan bahwa pemahaman semua orang sebelumnya tentang Konjak kecil Taiko ini salah. Itu hanya kesempurnaan dari kesempurnaan 9 tingkat Zhouguang. Saat ini, orang-orang telah membuat 4 Qian Dao Dao Zan Qin 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 Qin. Ini jelas merupakan nama yang ganas, tidak ada yang berani memprovokasi. Setidaknya untuk saat ini, para jenius dari kekuatan besar yang masih berada di medan perang pedalaman ini sama sekali tidak berani. Saat ini, hampir 100 orang telah melarikan diri dalam menghadapi kegilaan, dan mereka seperti anjing yang kehilangan keluarga mereka. Ini benar-benar terlalu tua, Konjak kecil itu terlalu ganas, tidak langsung dihancurkan dan dimakan, yaitu, tongkat dewa bersinar di kepala dan menyapa. Mereka tidak berani lebih keras dari Qian Kun Dao. Adapun kultivasi alam dan kekuatan tempur, itu bahkan lebih baik, dan tidak ada bandingannya. Dalam menghadapi pembunuhan seperti itu, selain melarikan diri, apakah ada pilihan lain? Sangat disayangkan bahwa meskipun itu hanya tepi pedalaman inti dari sumber jahat, itu seluas itu, dan puluhan juta mil jauhnya. Taiko Little Konjak sekarang mematuhi satu-satunya cara untuk menghubungkan zona penyangga luar dari area pusat. Orang-orang ini tidak dapat melarikan diri. Bagaimanapun, saya tidak berani masuk jauh ke pedalaman inti. Masih ada sejumlah besar binatang buas asli di wajah, termasuk landak Taiko dan kura-kura Taiko, yang merupakan penguasa domain, pasti lebih dari Konjak Taiko ini. Jadilah binatang buas. Dalam keputusasaan, puluhan ribu keturunan dari semua kelompok etnis hanya dapat berenang di tepi pedalaman inti ini, dan hati mereka ganas dan cemas. Pada saat ini, Yesuan telah memanggang sayap elang emas yang telah dipotong. Sayap elang Baizang, setelah dihancurkan oleh api 2 warna senong, hanya sekitar 70 kaki. Yesuan melambaikan tangannya, dan bila sihir hitam lewat, meninggalkan sekitar 20 kaki. 50 kaki lainnya dibagi menjadi 3 bagian, 1 10 kaki atau lebih, dan dia terlempar ke ruang dalam Senong Ding, biarkan Suanyuan Ziyan bahwa Santou dan 8 Raja Kong hanya mengikuti cahaya. 2 lainnya juga sekitar 20 kaki, terbang langsung ke kedalaman pedalaman inti di depan. Ini adalah landak Taiko yang berbakti dan kura-kura Taiko. Kemudian tangan kanannya dibalikkan, bila pedang sihir hitam dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan dia beralih ke tongkat dewa berukuran 100 kaki, yang diseret di belakangnya. Kemudian, tangan kiri tubuh daging dan darah itu berbalik ke kehampaan, dan sayap elang emas yang memotong 20 kaki itu secara otomatis terbang ke atas dan bergegas ke depan, dan dia dipegang di tangan kiri dan digigit. Lezat, benar saja, itu adalah sayap elang. Itu jauh lebih lezat daripada daging. Itu sangat halus, pintu masuknya instan, dan energi menyebar di dalam tubuh. Ada beberapa rantai misterius yang datang dari yang samar-samar. Ini adalah tanda rantai potensial tubuh manusia, yang akan terkoyak oleh darah dan obat-obatan yang bagus ini. Jika kamu tidak dapat melarikan diri, Benediktus berkata sebelumnya, bagian perjudian ini akan bertarung di medan perang, atau jangan masuk, jangan berpikir untuk keluar ketika kamu masuk. Melihat bagian depan kehampaan, para jenius dari keturunan kekuatan yang hampir kuat,
semua melihat diri mereka sendiri dengan wajah kosong, ada beberapa wajah yang dikenal. Misalnya, istana tidak memiliki hati, kebencian musuh, yang tidak berdebu dan peri giok. Misalnya, para tiran surga, kengerian Peng, dan dua pangeran kerajaan Tianchen dan kekaisaran perang surgawi, dan puncak Subi, bahkan nama Yesuan, Kaisar Agung Dinasti Abadi, Longxiang, DLL, tunggu. Melihat orang-orang ini, hati Yesuan lebih menyenangkan. Pada saat ini, ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan ia berkaki 10. Ia memegang sayap elang emas besar setinggi 20 kaki dengan tangan kirinya di dalam daging dan darah. Ia memakannya sedikit demi sedikit, dan tangan kanan lainnya menyeret satu tongkat dewa para raksasa, sambil makan dan berkata, selangkah demi selangkah menuju bagian depan langit, lebih dari 100 kekuatan utama generasi masa depan yang sombong, mendekat, jangan berjuang, tidak berguna, dari Bun, apa yang tidak bisa. Setidaknya, dapat dikecualikan tongkat hitam besar. Adegan ini terlalu aneh, terlalu kasar. Jika Anda melihatnya dengan dingin, tampaknya itu adalah pria setebal 5 dan 3. Yang satu memegang paha ayam, dan satu tangan menyeret gada besar. Sambil makan, dia mencondongkan tubuh ke arah sekelompok kulit kecil yang tidak bersenjata. Dan masih tertawa dalam hati, jangan melawan, dari paman, kalau tidak akan berantakan. Apa? Tolong. Mungkin karena otak di otak telah membuat adegan seperti itu, langit tercengang di depan langit, ratusan kekuatan utama, kejeniusan generasi muda, akhirnya tidak tahan, mulai berteriak, boom. Konjak Taiko kecil itu tidak sopan, dan bentuk tubuhnya langsung diteleportasi. Tongkat dewa tangan kanan berayun sekali dan untuk selamanya, dan setiap kali jatuh di kepala Tian Jiao, keturunan dari semua kekuatan utama, seperti bagi mereka yang kuat. Tanpa tubuh dewa yang besar, seluruh tubuh hancur. Tentu saja, orang-orang ini diperbaiki di bawahnya, hanya beberapa Zhou Guangjing, tetapi mereka belum mencapai tingkat ke-9 dari kesempurnaan ini, masih lebih lemah dari Yesuan, tidak dapat menanggung kerja kerasnya. Oleh karena itu, Yesuan mengambil kendali atas kekuatan, hanya untuk membawa orang-orang ini ke kepala tas panjang, atau langsung menyemburkan darah, tetapi hidup bebas dari kekhawatiran. Alasan mengapa Yesuan ingin menembak adalah karena sayap elang emas setinggi 20 kaki yang dijepit oleh tangan kirinya sekarang telah melihat tulang-tulangnya. Energi dalam tubuh Yesuan tidak ada habisnya. Jika dia tidak menekannya, dia takut akan ada banyak pori-pori harus disemprotkan keluar dari Xiarui. Di alam ini, dia telah mencapai puncak dan harus menerobos. Namun, belenggu daging dan darah tubuh memiliki robekan yang sangat besar dan tidak ada, dan darah yang agung tidak berjalan dengan lancar. Semua rintangan membuatnya sangat tidak nyaman, seperti menguntit di tenggorokan. Sekarang Yesuan hanya ingin mengambil cairan tingkat 13 sesegera mungkin, merobek potensi, dan menerobos, lalu memasuki alam baru. Oleh karena itu, sebelum ini, dia pasti telah menjungkir balikkan puluhan ribu kekuatan besar lainnya dari kekuatan besar dan mendapatkannya di dalam tubuh. Pada saat ini, dengan sayap elang besar tangan kirinya dihancurkan, Taiko Little Magic berkepala 3 dan berlengan 6 mengayunkan tongkat hitam bertangan besar di tangan kanan, dan tongkat-tongkat itu jatuh, dan lebih dari 40 orang pingsan dalam sekejap mata. Langsung pingsan di tempat. Pada gilirannya, tulang dan otak Yesuan semuanya dikumpulkan ke dalam ruang dalam Senong Ding di dalam tubuh. Juga tetap berada di luar kekuatan utama generasi masa depan yang arogan, sekitar lebih dari 40 orang, semuanya adalah kenalan Yesuan, saat ini satu persatu takut untuk menyaring layar, umumnya gemetar, dan memohon belas kasihan. Di hadapan Tuan yang begitu galak dan flamboyan, ditambah tidak ada yang bisa melarikan diri sebelum dan sesudahnya, tidak ingin kantong bengkak di kepala mereka, hanya memohon pilihan. Konjak kecil, apakah kamu tahu siapa pangeran itu? Aku Longxiang, pangeran agung dari dinasti abadi, kaisar abadi masa depan, kamu berani menjadi tongkat hitam, buku, raja dan kamu bertarung. Mungkin tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Konjak kecil Taiko ini terlalu ganas, dan dia harus mencari cukup modal untuk membuatnya cemburu. Oleh karena itu, melihat Yesuan menyeret tangan kanannya dengan tongkat dewa telah datang ke depan, pangeran besar dinasti Longxiang akan dari hati ke hati, dan giginya akan dinamai. Bagaimanapun, dinasti abadi adalah salah satu dari dua kubu Teran, dan Teran, di Federasi Vatikan,
dapat dikatakan sebagai satu besar, alam semesta kedua dari kelompok etnis utama bergandengan tangan untuk bersaing dengan dua kubu ras manusia pemahaman dan teknologi. Dari sudut pandang ini, alam semesta kedua atau Qian Kun Tao dari kelompok etnis manapun di alam semesta pertama tidak sebesar pangeran besar dinasti abadi. Untuk ini, Long Xiang cukup berani. Faktanya, setelah mendengarkan kata-kata Long Xiang, konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6 benar-benar tercengang. Awalnya bergegas ke bentuk dekat, tiba-tiba di kehampaan, tampilan 3 kepala. Juga aneh, adegan ini dilihat oleh dua putra Tianchen dan Kekaisaran Tianzi, dan Su harus dilihat. Keduanya juga tercengang dan kemudian bersukacita. Tampaknya nama dinasti abadi masih cukup keras. Dalam hal ini, untuk menghindari dibombardir oleh tongkat dewa, kali ini perlu untuk mengikuti tubuh kaisar besar dan mereda. Berpikir seperti ini, kedua orang itu segera melompat keluar dalam cahaya merah, dan mereka menepuk dada mereka, dan mereka sangat vokal, dan sikap mereka sangat percaya diri. Dan aku adalah pangeran kerajaan Tianchen, Su akan menuangkan pengakuan langsung dari Yang Mulia. Adapun aku, hei, pangeran kekaisaran surgawi, Ling Feng, untuk mengatakan bahwa pangeran agung kaisar agung, orang kepercayaan yang paling terpercaya, aku secara alami berbaris di depan Subi. Dao You, kaisar membujukmu, atau kamu harus impulsif. Kedua orang itu, Jing Ling Feng dan Subi, baru saja selesai, dan melihat kaisar besar Long Xiang, yang sedang bermain, mengulurkan tangannya dan menarik mereka secara langsung. Mereka mendorong mereka berdua ke samping dan berjalan ke depan, sepasang pakaian, dan mereka melihat Yesuan. Saran, Dundun tergoda, di dunia saat ini, 3 pesawat utama, keluarga surgawi dikalahkan. Pada dasarnya Federasi Wanluo adalah yang besar, dan di Federasi, itu milik ras manusia saya, ras manusia, dinasti abadi saya adalah salah satu dari 2 kubu, dan pangeran ini adalah kaisar abadi masa depan. Ledakan, petik 2, ledakan, ledakan, tidak menunggunya selesai, kalajengking berdarah yang diseret di belakangnya diangkat, dan tangan kanannya berada di bawah belenggu. Dia menyanyikan sebuah nama di kepala Long Xiang, Zhan Lingfeng dan Su Biding. Engah, ketiga lelaki itu menyemburkan darah di tempat, dan tulang-tulang seluruh tubuh patah 70% atau 80%. Ini adalah hasil dari kendali Yesuan atas kekuatan itu. Kalau tidak, tongkat dewa akan jatuh dan tiba-tiba akan meledak menjadi kabut berdarah dan jatuh sepenuhnya. Meski begitu, di bawah daun Yesuan, ketiga lelaki ini terluka parah di tempat. Meskipun mereka tidak pingsan, tetapi mata mereka bingung, mereka tidak dapat menemukan momen fokus. Ini adalah otak dalam pikiran, di depan mata. Itu semua pertanda emas, hancur, dan tongkat hancur. Dalam gelombang itu, Yesuan menyingkirkan 3 orang Long Xiang, dan kemudian berbalik ke istana dan melihat masa lalu, termasuk Putri Medusa kecil dari Choi, yang juga salah satunya. Saat ini, dia masih tinggal di luar tanpa menjadi hitam, dan dia berusia awal 40-an. Satu persatu, dia ketakutan. Dia merasa bahwa iblis kecil ini sama sekali tidak ada dalam minyak, jadi dia tidak bisa mengatakannya. Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani berteriak lagi. Adik kecil, Lunjia adalah seorang wanita, tidak bisakah kau bersikap begitu galak? Membuat orang-orang takut melihat hati yang tercecer melalui ledakan lompatan. Pada akhirnya, putri kecil Medusa dari suku Choi mengangkat status dewa dan mengembalikan bentuk manusia. Ia tampak seperti seorang gadis kecil. Pada saat ini, sepasang mata berair menatap Yesuan dengan erat. Aku melihat belas kasihan. Dewa ini tidak mungkin, dan rasa takut berteriak pada tongkat dewa Yesuan, ketika kepalanya membengkak menjadi tanduk panjang, apa rasa sakitnya tidak mengatakan, itu terlalu jelek. Di mata minyak konjak dan garam kecil itu tidak masuk, dia tidak punya pilihan selain mencoba rencana kecantikan, mungkin itu bisa berguna. Ledakan, petik 2, monster, hanya ular bunga besar, sekarang telah menjadi gadis kecil untuk membingungkan semua makhluk, saatnya untuk bertarung. Kata-kata Medusa baru saja jatuh, dan tongkat dewa dengan 100 kaki telah jatuh di kepalanya. Di tempat itu, dia membaliknya di kehampaan, meskipun dia tidak memiliki tas panjang di kepalanya. Namun, mata putih itu berbalik dan diterima oleh Yesuan. Bu, ini terlalu kejam. Berhenti, paman monyet, kita menyerah. Sekilas, putri kecil Medusa dari suku Choi menggunakannya,
dan dia masih tidak bisa lolos dari malapetaka. Tongkat Dewa berkata bahwa dia berkata, istana ada di dalam hati, dan 40 orang lainnya benar-benar putus asa. Di bawah perubahan wajah, mereka telah menyerah atas inisiatif mereka sendiri pada akhirnya. Semua orang, termasuk orang-orang kuat yang bebas debu dan lainnya, semuanya diserap oleh Ye Xuan di ruang internal Senongding. Namun, istana itu secara tidak sengaja tertinggal, dan perak besar di atas tepi pedalaman itu kosong. Bola itu juga membutuhkannya untuk mengendalikan pemeliharaan. Tanpa metode refleksi bola kristal seperti itu, kekuatan-kekuatan kuat di luar area pusat yang menyanggap pertempuran tidak akan melihat apa yang terjadi di dalam, dan tidak dapat menyaksikan Tao dan leluhur mereka bagaimana mereka ditekan. Tidak baik untuk bermain-main dengannya setelah itu. Tentu saja, pendapatan ruang internal Senongding dari 100 hari kesombongan ini, Ye Xuan tidak secara langsung membiarkan mereka muncul di luar ruang Dingnei, tetapi ketika dilemparkan langsung di kaki bukit gunung. Dengan cara ini, orang-orang itu tidak dapat mengetahui di mana mereka berada, jangan sampai mereka mengungkapkan bahwa konjak Taiko adalah rahasia rubah. Lagi pula, kecuali beberapa orang lain, Ye Xuan, akan dikembalikan nanti, digunakan untuk memeras uang tebusan dari pasukan utama. Cairan tingkat ke-13 di tangannya akan segera digunakan, dan cairan tingkat ke-14 dan ke-15 sangat dibutuhkan setelahnya. Meskipun Ye Xuan memiliki lumpur daging 9 warna dan semua jenis cairan sumber jahat, ada juga cairan dewa perantara menengah. Setelah bergabung, dasar tidak akan ada pemurnian yang gagal. Namun, masih ada beberapa kekosongan dalam bahan dasar yang dibutuhkan untuk cairan tingkat 14 dan cairan tingkat 15. Itu adalah harta alam yang sangat langka. Jarang sekali semua kekuatan utama dari 3 bidang utama berkumpul bersama. Dapat menyelesaikan masalah ini, jujurlah dan berikan Ben Biao. Kepala bola perak, jangan berpikir untuk melarikan diri, atau kamu akan membunuhmu dengan tongkat. Pada saat ini, istana tidak mengecilkan kepalanya ke sisi pedalaman dekat sisi yang dalam, berdiri di atas bintang kecil, Ye Xuan bergegas ke arahnya, membuat istana takut tanpa sengaja menumpuk senyum, terus-menerus seharusnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat Tuan Rubah, Tuan di depannya, temperamennya persis sama dengan Tuan, sama-sama makanan, sama ganas dan mempesona, dan akhirnya ingat untuk membiarkannya mempertahankan bagian belakang bola perak ketika itu benar-benar penggunaan terbaik dari berbagai hal, ketika para tawanan harus bekerja keras, jangan terlalu sedih. Dia bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri sama sekali. Bintang yang lumpuh itu terlalu jauh dari garis pemisah zona penyangga pusat luar. Dia tidak menunggunya untuk bergegas, takut bahwa dia akan ditekan di tengah. Ye Xuan tidak khawatir tentang ini. Setelah bersumpah beberapa patah kata di istana, ketika dia duduk di kekosongan pusat pedalaman, dia mengeluarkan cairan tingkat 13 yang telah disiapkan dan meminumnya. Berlangsung. Selanjutnya, Ye Xuan ragu-ragu sejenak, sekali lagi mengeluarkan setetes cairan sumber jahat, mengambang di depan kehampaan di udara, dia membuka mulutnya, menelannya ke dalam perut. Pada saat ini, landak Taiko dan kura-kura Taiko di kedalaman pedalaman sedang sinkron pada saat yang sama. Waktu yang Ye Xuan keluarkan dari sumber-sumber jahat di dunia luar itu singkat dan hampir dapat diabaikan. Namun, sebagai domain-domain yang kuat, para dewa sangat kuat. Landak Taiko dan kura-kura Taiko masih memiliki induksi. Cairan itu jelas sama dengan atmosfer tungku. Bahkan lebih murni. Mereka memiliki intuisi bahwa benda ini pasti harta karun tungku. Bagaimana benda itu muncul di tangan keledai kecil itu? Tampaknya dia juga sangat akrab dengan benda ini. Setelah mengeluarkannya, dia membuka mulutnya dan menelannya. Gerakannya mengalir, tanpa keraguan dan kekhawatiran. Itu jelas bukan pertama kalinya. Pikiran-pikiran ini terlintas di benakku. Landak Taiko dan kura-kura Taiko menoleh untuk saling memandang, bertukar mata, dan berpikir dalam-dalam, dan jatuh tenggelam. Untungnya, ada lapisan garis pemisah antara zona penyangga pusat luar dan tepi pedalaman. Kesadaran langit berbintang tidak dapat secara langsung menembus garis pemisah dan memahami segala sesuatu di pedalaman inti. Kalau tidak, tepat pada saat itu, Ye Xuan takut mengalami krisis. Landak Taiko dan kura-kura Taiko dapat dengan tajam menangkap napas cairan sumber jahat, dan 4 monster domain lama dari klan dewa di zona penyangga pusat jelas baik-baik saja. Meskipun mereka belum pernah melihat sumber kejahatan, mereka pada dasarnya dapat dihitung dari napas mereka. Pada saat itu,
mereka takut keempat pemilik domain akan menjadi gila. Bukan tidak mungkin untuk bergegas merampok Ye Xuan di tempat. Lagi pula, alasan mengapa para penguasa domain yang aneh dan lainnya datang ke sumber kejahatan, tujuan utamanya adalah untuk berharap bahwa setelah pengembangan yang mendalam dari pedalaman inti, para leluhur sumber di balik alam semesta kedua hadiah, pada akhirnya, mereka dapat menikmati setetes setengah dosis sumber kejahatan. Hal semacam ini bahkan para leluhur sumber di balik berbagai kelompok etnis, masing-masing hanya memiliki 1 atau 2 tetes distribusi. Pada saat ini, saya tidak dapat melihatnya, bagaimana mungkin tidak ada kegilaan. Ye Xuan masih tidak tahu bahwa langkah yang tepat berada pada titik ekstrim. Untungnya, semuanya mengejutkan dan tidak menyebabkan kecelakaan yang tidak terduga. Pada saat ini, setelah menelan setetes cairan sumber jahat ini, dia menutup mata dan lututnya, mulai memurnikan dalam kehampaan, dan sepenuhnya menyerang. Wilayah besar ke-13. Setiap inci daging dan darah di dalam dan luar tubuh sedang dihancurkan, dan kemudian rasa sakit yang hebat dari reorganisasi akan segera datang. Ye Xuan duduk bersila di kehampaan, semua wajah dari 3 tubuh nyata, semuanya menunjukkan warna yang menyakitkan. Ini adalah efek dari cairan tingkat ke-13, yang benar-benar memengaruhi potensi fisik dewanya. Perasaan ini, Ye Xuan bukanlah yang pertama kali mencoba, tetapi setiap kali saya merasakannya, itu hampir merupakan rasa sakit yang terbatas. Bagaimanapun, meskipun kultivasinya telah meningkatkan kekuatannya, cairan kultur gen yang digunakan setiap saat juga telah meningkat, dan kemanjurannya telah meningkat lagi dan lagi. Jika tidak, itu tidak akan dapat mencapai efek yang diinginkan, tidak dapat memutus potensi fisik, dan merobek rantai belenggu yang dibelenggu dengan daging dan darah. Dan kali ini, karena Ye Xuan menelan 1 tabung cairan 13 tingkat, dan kemudian menelan setetes cairan sumber jahat, yang terakhir juga merupakan efek pada daging, dan merupakan yang paling langka, yang memperkuat 10 kemanjuran cairan tersier. Di bawah superposisi 2 fase, rasa sakit yang dirasakan Ye Xuan kali ini akan sangat kuat. Tapi dia akhirnya giginya keras. Sepanjang waktu tidak berlangsung lama. Bagaimanapun, dia telah meletakkan fondasi sebelumnya. Sayap elang yang hampir 20 kaki mengandung banyak darah murni dan energi esensi. Mereka telah dibuka di tubuh Ye Xuan, tanpa henti. Pada saat ini, khasiat cairan 13 tingkat itu hilang, dan dengan bantuan setetes cairan sumber jahat, rantai samar-samar yang berasal dari tubuh Ye Xuan menjadi semakin keras, dan akhirnya ledakan keras, sepotong itu melarangnya. Belenggu daging dan darah akhirnya benar-benar terkoyak dan tidak lagi membentuk ikatan. Pada saat ini, kecepatan energi dalam tubuh Ye Xuan tiba-tiba meningkat. Jika sebelumnya itu adalah sungai yang mengamuk, sekarang menjadi sungai yang menderu, yang sama sekali berbeda. Pada saat berikutnya, Taiko Little Magic, yang berlutut di kehampaan, membuka matanya. Ketiga kembaran di dunia nyata semuanya menunjukkan sedikit kejantanan yang hebat. Terobosan yang sukses, keilahiannya ada dalam daging dan darah, dan dia telah dengan lancar memasuki awal dunia ke-13, hei. Selamat kepada tuan rumah, kondisi fisik daging dan darah meningkat. Alam saat ini, tahap pertama dari domain. Pada saat berikutnya saat membuka matanya, pikiran Ye Xuan muncul tepat waktu dengan suara sistem yang familiar. Dia mengepalkan tinjunya dan berdiri di kehampaan. Tubuh daging dan darah dewa akhirnya menerobos dan memasuki tahap pertama dari dunia ke-13. Lalu bagaimana dengan konjak berkepala 3 dan berlengan 6? Sebelumnya, ketika tubuh daging bakti adalah kesempurnaan agung 9 langkah, Ye Xuan berada dalam kondisi konjak berkepala 3 dan berlengan 6, dan kekuatannya adalah kesempurnaan gerhana tingkat 9. Di antara 3 tubuh nyata, tubuh daging dan darah adalah Dewa Ye Xuan, dan tubuh tulang pipi dan tubuh kabut hitam masing-masing ditambahkan ke kekuatan alam yang hebat. Sekarang tubuh daging dan darah telah berhasil menerobos dan memasuki tahap pertama dari domain. Kemudian, jika tidak ada kecelakaan, sekarang Ye Xuan, dalam keadaan konjak berkepala 3 berlengan 6, diperbaiki sebagai kekuatan, dan juga harus diperoleh. Tingkatkan, masuk ke belenggu. Lingkungan Qiankun adalah daerah aliran sungai yang telah dibudidayakan sebagai ranah langit berbintang. Itu dapat disebut kekuatan yang kuat ketika memasuki Qiankun. Meskipun Ye Xuan hanya dalam keadaan mengaktifkan konjak berkepala 3 berlengan 6, ia untuk sementara dapat memiliki kultivasi Qiankun, tetapi ia masih sangat bersemangat. Bagaimanapun, ia merasakan kekuatan Qiankun terlebih dahulu, dan telah melewati kekuatan Qiankun.
Kecanduan, mencoba memacu kekuatan tubuh, mengalir di antara tiga tubuh nyata, jenis perasaan yang halus, sehingga Yesuan sangat bahagia, dibandingkan dengan terobosan, itu benar-benar terlalu kuat. Namun, ia tidak secara langsung mengungkapkan atmosfer Qiankun, tetapi masih mempertahankan kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari dinasti Zhou, karena jika tidak ada kecelakaan, gelombang perang berikutnya akan segera datang. Taruhannya sekitar 3 bulan, dan sekarang hanya 12 hari. Setelah terobosan yang sukses, pikiran Yesuan segera tertuju pada masalah lain, yaitu, untuk berurusan dengan ratusan kekuatan utama yang telah ditangkap olehnya, para jenius dari generasi muda, dan menggunakan mereka untuk memeras uang dari kekuatan zona penyangga pusat luar. Cobalah untuk mendapatkan semua bakat yang dibutuhkan untuk memperbaiki kelas 14 dan 15. Namun, untuk 3 tawanan dari 2 sekte kosmik generasi kedua teratas saat ini, yaitu, serigala itu kuat, Jin Xiao Xiao, dan 3 yang tertegun, Yesuan tidak bermaksud untuk menghadapinya. Di satu sisi, karena orang Tao semacam ini sangat berbeda, di masa depan, sangat mungkin untuk tumbuh cukup untuk menimbulkan ancaman bagi Yesuan. Di sisi lain, itu karena di mata Yesuan, cara Qiankun semacam ini, dia masih memiliki kegunaan yang besar. Namun, masalah ini mengharuskannya untuk secara pribadi memasuki ruang dalam Senong Ding, dan dia dan beberapa patriark lainnya yang telah menyerah kepadanya, seperti Jing Hong, telah bernegosiasi, jadi mereka hanya dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia masih dalam pertaruhan periode Maret, dan semua orang begitu menarik perhatian sehingga benar-benar tidak ada cara untuk mengorbankan Senong Ding dan kemudian secara pribadi memasukinya. Memikirkan segalanya, Yesuan menoleh untuk melihat bola kristal berlatar perak di kehampaan di atas kepala. Pertama, seringnya menunjukkan senyum manusia dan hewan yang tidak berbahaya, lalu mengangkat tangannya dan bergoyang lembut, dikatakan telah menyapa. Kemudian aku mulai berbicara dan membuka pintu dan berkata langsung, kamu, gelombang pertama hidangan yang kamu kirim, Bengbu sudah dipanen, dan mencicipi sayap ayam rebus di tempat kecil. Rasanya tidak buruk, apakah masih ada di belakang? Engah. Engah-engah. Tepat setelah kalimat ini selesai, zona penyangga pusat luar membunyikan suara sepotong besar darah tua. Para eksekutif puncak dari semua kekuatan utama hampir semuanya marah, semua wajah hijau, sekejap mata, dan akhirnya mulai lepas landas. Hitam, singkatnya, penuh warna, luar biasa. Terutama anggota keluarga Golden Eagle yang berpangkat tinggi, semuanya bergemuruh, dan pemilik bintang dan pemilik domain hampir tidak dapat menahan diri. Mereka ingin menyerbu masuk secara langsung, dan menamparkan kalajengking ajaib kecil yang menarik perhatian orang. Berikan tembakan sampai mati. Raungan, itu terlalu menjengkelkan, dan aku benar-benar menghancurkan sayap satu sisi keluargaku, dan setelah dipanggang, aku menjadi sayap ayam rebus, dan itu sangat menipu. Di samping itu, penguasa bintang dan penguasa domain dari keluarga tikus angkasa juga terkena guntur. Mencicit, itu harus dihancurkan, dan itu hampir mustahil, bahkan pengemis keluargaku dipenggal dengan pisau. Selama pidato itu, para penguasa dari kedua keluarga, bahkan jika mereka bergegas keluar dari kapal induk benteng armada etnis mereka, ingin bergegas ke tepi depan pedalaman dan membunuh Konjak Taiko. Melihat pemandangan ini, para penguasa berdarah dan keperakan dari para penguasa skuadron sangat ingin menyelinap keluar di tempat itu, dan dengan cepat bergegas keluar, dan dalam kehampaan, mereka menghentikan 2 orang yang sangat kuat dan kejam. Saran, Dun tergoda. 2 teman Tao, jangan impulsif. Impulsif adalah iblis, dan sekarang kita masih memiliki kesempatan selama periode perjudian 3 bulan. Ya, cara kalajengking peraku tidak tersingkir dari getahnya. Jika kau membawa kalajengking monyet kecil itu kembali, semua sandera akan dibebaskan, dan 3 alam semesta akan bergandengan tangan. Tidak bisakah kau mendapatkan tim yang dapat menekan monyet kecil itu? Petik 2. Ada pertunjukan, kuda-kuda lain dari berbagai kelompok etnis akan datang. 3 Taois sebelumnya tidak dapat melakukannya. Lain kali mereka tidak dapat membuat 5-6 orang bersama-sama, itu adalah orang yang mengatakan bahwa dia mengatakan 1 orang, dan kemudian mengatakan rahasia tersembunyi anak ini telah terungkap. Pada saat itu, leluhur elang emas akan dikirim ke masa lalu. Ini adalah tindakan yang luar biasa, jadi aman untuk dipahami. Mata elang yin dan yang dari elang emas memiliki efek untuk mematahkan belenggu. Bukankah kalajengking monyet adalah getah yang diketuk oleh metode rahasia?
Itu mematahkan teknik tersembunyinya ke dunia surgawinya. Perbaikan telah dilakukan, dan 5 atau 6 daosis sudah cukup untuk menekannya. Petik 2. Adapun keluarga tikus angkasa, jalan yang menyedihkan, oh, sayang sekali, tetapi semua orang telah jatuh, dan kemudian tidak ada gunanya. Lebih baik memenangkan pertaruhan dan memasuki kedalaman pedalaman inti. Bagaimanapun, itu masih dapat dikompensasi. Teman-teman, festival. Petik 2. Kuncinya adalah kedalaman pedalaman inti di depan. Lebih dari 90% orang mungkin memiliki konjak kuno di wilayah perbatasan. Kalau tidak, bagaimana kalajengking kecil ini dapat membuat binatang buas asli di kedua domain melakukannya? Kami memiliki 4 pemilik domain sekarang, tetapi kami masih belum memiliki sedikit pun pemahaman tentang penguasa terakhir. Jika Anda ingin mendapatkan kedalaman pedalaman inti, satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan kalajengking ajaib kecil ini dan membiarkan konjak tua di perbatasan utama dunia adalah perangkap tikus. Saat ini, mereka secara sukarela bertaruh, dan mereka masih seorang diri, dan waktunya 3 bulan. Konjak tua terlalu sombong. Saya ingin menggunakan semua kekuatan teratas dari 3 pesawat utama saya untuk menggiling putra muda itu. Pisau. Petik 2. Tetapi ini juga kesempatan kita. Satu-satunya kesempatan bagi konjak kecil untuk berada di bawah kemuliaan-kemuliaan, begitu kontrak perjudian sekarang hancur, kesempatan ini bisa hilang. Pada saat itu, konjak tua di wilayah perbatasan sedang duduk di depan kota. Jangan katakan bahwa keempat domain itu berada dalam situasi utama, yaitu 4 orang lagi, dan mereka tidak berani masuk dengan mudah. Ini sangat masuk akal. Kedua penguasa tikus angkasa dan keluarga elang emas menjadi tenang. Pada saat ini, dalam bayangan besar di depan, suara konjak taiko juga terdengar lagi.